Halo sahabat Katolik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin penting tentang Arianisme dan Nestorianisme. Nah, langsung saja pada poin yang pertama ada Arianisme. Arianisme adalah sebuah ajaran teologis yang muncul pada awal abad keempat yang dipelopori oleh Arius, seorang pendeta dari Alexandria. Nah, Arianisme juga adalah doktrin Kristologi atau non-Trinitarian yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah putra Bapa yang diperanakan bukan diciptakan, dan oleh karena itu berbeda dan lebih rendah dari Allah, dan bahwa putra Allah juga adalah Allah Putra tetapi tidak sama kekalnya dengan Allah Bapa. Ajarannya yang menentang adalah menyangkal keilahian Yesus Kristus secara penuh. Ajaran-ajaran Arius dan para pendukungnya mengenai kodrat Tritunggal dan kodrat Kristus hakikatnya bertentangan dengan pandangan-pandangan teologis yang dianut umat Kristen. Konsep Kristus Arian didasarkan atas keyakinan bahwa putra Allah tidak senantiasa ada, tetapi diperanakan di dalam waktu oleh Bapa. Dan oleh karena itu, Yesus tidak sama kekalnya dengan Allah Bapa. Ajaran ini menentang ajaran Tritunggal Maha Kudus yang menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus adalah satu dalam 3 pribadi yang setara. Ajaran ini menimbulkan kontroversi besar dalam gereja awal dan berputar di Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, di mana ajaran Arianisme ini dinyatakan sesat. Nah, poin yang kedua yaitu Nestorianisme. Nestorianisme ini adalah suatu ajaran kristologis yang berkembang pada awal abad kelima dan dikatakan sebagai ajaran sesat oleh Gereja Katolik. Ajaran ini dinamakan sesuai dengan tokoh utamanya, Nestoris, yang adalah Patriark Konstantinopel pada tahun 428 Masehi. Nestorius menolak penyebutan Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah dan lebih memilih istilah Kristotokos, yaitu adalah Bunda Kristus, karena ia meyakini bahwa Maria hanya melahirkan Kristus dalam kodrat manusia, bukan Allah yang sejati. Nestorius mengajarkan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat 2 pribadi dan pribadi manusia. Pandangan ini secara tidak langsung membagi kepribadian Kristus dan menolak kesatuan hipostatik, yaitu bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan 2 kodrat ilahi dan manusia yang bersatu tanpa bercampur dan tanpa berpisah. Nah, Gereja Katolik menolak ajaran ini karena mengancam dasar iman Kristiani tentang inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus. Jika Kristus hanyalah manusia yang dijadikan tempat tinggal oleh Allah, maka penderitaan, kematian, dan kebangkitannya tidak memiliki nilai penebusan ilahi. Ajaran Nestorianisme akhirnya dikutuk sebagai bidat dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi, dan Nestoris sendiri diasingkan. Konsili tersebut menegaskan bahwa Maria benar-benar Theotokos karena anak yang ia lahirkan adalah Allah yang menjadi manusia, bukan hanya manusia biasa yang kemudian disatukan dengan Allah. Tokoh pelopornya yang menentang ajaran Nestorianisme ini salah satunya itu Santo Cyril dari Alexandria yang menentang ajaran Nestorius dan memperjuangkan kesatuan pribadi dalam Kristus. Nah, poin yang ketiga ada siapa saja tokoh-tokoh patristik atau para apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dan ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Nah, tokoh yang pertama ada Santo Athanasius dari Alexandria. Nah, Santo Athanasius dari Alexandria ini dikenal sebagai Bapak Ortodoks karena perjuangan melawan anak Arianisme, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Dalam karyanya, Athanasius yang menjelaskan bahwa Sang Sabda atau Logos adalah ajaran sejati yang kekal, bukan makhluk ciptaan. Ia diasingkan 5 kali oleh kaisar-kaisar yang
pro-Arian namun tetap teguh dalam iman. Nah, tokoh yang kedua ada Yohanes Chrysostomus. Nah, Yohanes Chrysostomus ini ia memainkan peran penting dalam melawan Nestorianisme, menekankan kesatuan pribadi tentang Yesus Kristus. Poin yang ketiga ada Basilius dari Kaisarea. Nah, Basilius dari Kaisarea ini memainkan peran penting juga dalam melawan kesatuan Arianisme, menekankan kesatuan substansi antara Bapa dan Putra. Nah, sahabat Katolik, para apologetik ini juga berperan penting dalam membela ajaran Kristen. Mereka menggunakan filsafat dan logika untuk membela iman Kristen dalam melawan ajaran-ajaran sesat. Nah, poin yang keempat ada tentang apa saja konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Langsung saja ada poin A, ada Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili Nisea ini dipimpin oleh Kaisar Konstantian Agung. Konsili ini mengutuk Arianisme dan menetapkan rumusan iman. Nisea yang menegaskan keilahian penuh Yesus Kristus dan kesesatannya dengan Allah Bapa. Nah, yang B ada Konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381 Masehi. Konsili ini mengukuhkan rumusan iman Nisea dan menambahkan klausa tentang Roh Kudus, menegaskan keilahian Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal Maha Kudus. Yang C ada Konsili Efesus pada tahun 435 Masehi yang dipimpin oleh Kaisar Theodosius II. Konsili ini mengutuk Nestorianisme dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat ilahi dan manusia yang bersatu secara hipostatik. Yang D ada Konsili Kalkedon pada tahun 451 Masehi. Konsili ini mengukuhkan rumusan iman Nisea, Konstantinopel dan rumusan Efesus, menegaskan kembali ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus dan kesatuan pribadi Yesus Kristus dengan dua kodrat. Nah, sahabat Katolik, konsili-konsili tersebut memainkan peran penting dalam menetapkan doktrin-doktrin Kristen yang benar dan melawan ajaran-ajaran sesat seperti Arianisme dan Nestorianisme. Mereka menegaskan keilahian penuh dengan Kristus dan kesatuan pribadinya dengan dua kodrat. Nah, sahabat Katolik, semoga video singkat ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan kita.